Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Abrilan Sohan Kundayang dengan NIM 1010224000229. Perkenalkan, nama saya Serafino Torres Berananta dengan NIM 1010224000218 dari kelas EL4809. Perkenalkan, nama saya Panjegu Kusuma, NIM saya 1010224000177. Perkenalkan, nama saya Kino Manase dengan NIM 1010224000137. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Awar Aziz dengan NIM 10102243010. Latar belakang dari masalah kita garap itu saluran air adalah salah satu penemuan yang banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Saluran air juga sudah ada pada tahun 312 sebelum Masehi yang ditemukan oleh Appius Claudius. Saluran air mengalirkan air dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, akan tetapi bertambahnya populasi membuat aliran air bertambah. Oleh karena itu, ilmu gerak akan sangat membantu dalam menentukan jalur saluran air untuk menentukan jalur tersingkat yang mengambil banyak langkah. Jadi studi literatur kita adalah saluran air. Aqueduct diambil dari bahasa Latin aqua dan ducere yang memiliki arti mengantarkan air. Saluran air adalah struktur yang digunakan untuk melarikan aliran melintasi cekungan atau lembah. Menurut Penmusen, pada tahun 312 Masehi, Appius Claudius membangun saluran air pertama untuk kota Roma. Pada perancangan pembangunan, drainase tak boleh dilupakan. Menurut Dinas PUPR, drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan yang memiliki fungsi untuk mengurangi atau membuang air yang berlebihan di suatu kawasan agar kawasan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena itulah drainase menjadi salah satu kunci kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan di suatu kawasan. Menurut Rumah Properti, salah satu masalah dalam saluran air atau drainase adalah letak saluran dalam penentuan jalurnya. Selanjutnya ada metode. Studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memperluas pengetahuan saat ini, menemukan celah dalam penelitian, dan memberikan landasan teoretis untuk gagasan yang akan dibahas. Proses ini termasuk mencari sumber yang dapat dipercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan, menilai kualitas dan relevansi setiap sumber, dan mengatur informasi berdasarkan tema atau konsep. Studi literatur bertujuan untuk memperbaiki metode penelitian, menghindari duplikat, dan mendukung penelitian dengan bukti yang ada. Metode ini memungkinkan peneliti menemukan pola, tren, atau perdebatan dalam bidang tertentu dan membuat argumen yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan dalam pemanfaatan penggunaan graf untuk sel saluran air ini berguna untuk menentukan jarak terpendek dan tersingkat dalam penentuan jarak dan titik awal ke titik akhir. Dengan mencari jarak terpendek dan tercepat, harga yang dikeluarkan juga lebih sedikit sehingga mampu meringankan biaya yang dikeluarkan. Kesimpulannya, dengan graf mampu membantu mencari jaluran tersingkat sehingga tidak harus mengeluarkan bahan yang lebih berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan. Selama air bisa mengalir dengan bagi dari titik awal ke titik akhir, permasalahan mampu diselesaikan. Nah, itu dia adalah beberapa hasil penelitian yang kami lampirkan untuk tugas ini, dan untuk beberapa contohnya akan kami tunjukkan di kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh graf untuk menentukan jalur aliran air dan demi kemudahan yang ada di masyarakat. Untuk contohnya yang bakal saya tunjukkan nanti itu adalah pipa di salah satu asrama di Telkom yang memiliki rute untuk mengalirkan air dari atas ke bawah agar tidak mengganggu para mahasiswa yang tinggal di sana. Saya harap video ini bisa memberikan pencerahan dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh dari pengaplikasian graf pada saluran air sederhana. Ini contohnya Saluran pipa air asrama. Ini sebagai contoh simpelnya untuk menyambungkan dari sisi sini ke sisi lainnya.
itu bakal dipertemukan, dan mungkin ini sebagai contoh untuk simpul pada graf. Bisa dilihat ini sisinya akan ke bawah. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk menyambungkan air dari atas ke bawah dan tidak mengganggu penghuni-penghuni yang ada di asrama. Ayo Matis. Nah, seperti yang kita lihat tadi, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan graf untuk saluran air yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk contoh berikutnya, seperti di gambar ini adalah saluran air yang sangat banyak sekali pipanya dengan jarak yang berbeda-beda, dan tentu saja semakin banyak pipanya akan membuat biaya tambahan dan biaya yang banyak juga, sehingga kita bisa menggunakan graf algoritma prim untuk membuat satu saluran air dengan jarak terpendek agar bisa mengurangi biaya untuk pembuatan saluran air. Seperti contoh pada di gambar berikut, ini adalah contoh algoritma yang kita gunakan untuk saluran air, sehingga saluran air itu bisa lebih sedikit dan jarak yang ditempuh juga semakin pendek, sehingga air yang mengalir bisa berjalan sesuai dengan alurnya dan juga biaya yang dikeluarkan tidak besar. Begitu saja dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alasan kenapa kita menggunakan algoritma prim pada pembuatan graf untuk saluran air ini, karena algoritma prim sendiri harus menyambungkan dari satu simpul ke simpul lainnya tanpa adanya pemisahan. Karena saluran air ini tidak bisa dipisahkan, harus terus bersambung. Oleh karena itu kita memilih algoritma prim sebagai salah satu bentuk dari pengaplikasian graf untuk saluran air agar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.